Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur tetap milik Allah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh teladan dunia dan akhirat. Nah, sahabat Taubi yang dirahmati Allah, malam ini bertemu lagi dengan saya Wa'alang Amri Lubis. Dalam hal ini membawakan judul yaitu Siapakah Al-Quran. Nah, mendapat judul ini tentu sebuah tantangan yang berat untuk hamba yang masih bodoh dan kurang memahami tentang Al-Quran itu sendiri. Maka ada baiknya akan dicoba ya, dan mencoba untuk menyampaikan hal yang bisa dirunut dari beberapa literatur. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita buka pertemuan kita ini sembari membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat Taubi yang dimuliakan Allah, kata Al-Quran berasal dari kata qira'ah, kemudian qiraah, ya, masdar dari qiraah yang bermakna bacaan. Nah, Al-Quran itu adalah pedoman hidup, intisari dari petunjuk dan jalan, dan intisari dari ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Nah, merujuk kata siapa? Ini jadi apa ini? Kalau dari kajian bahasa, ini merujuk orang atau makhluk. Tetapi pemahaman kebahagiaan ini untuk yang masih belum memahami tentang ilmu makhluk, tentu mohon ampun dulu, mohon maaf saya kurang bisa menyampaikannya karena belum sampai pemahaman tentang siapa pada sisi. Karena Al-Quran itu sebagai kalamullah tentu perlu pemahaman lebih untuk bahagian ini. Nah, oleh karena itu pada bahagian ini tentu kami hanya bisa menjelaskan tentang apa dan bagaimana sebenarnya tentang Al-Quran. Tapi begitupun kami akan mencoba tentang menyampaikan bahagian dari Al-Quran itu sendiri. Yang pertama adalah bukti kerasulan dan petunjuk. Nah, setiap rasul yang diturunkan oleh Allah, yang dihunjuk oleh Allah sebagai orang-orang pilihan, termasuk Nabi Allah Muhammad SAW sebagai penutup, tentu Allah beri mukjizat sebagai bukti kerasulan, maka diturunkanlah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman hidup, ya, hudalin nas. Petunjuk dan pedoman itu tentu memberikan berbagai hal, ya. Kemudian Al-Quran juga landasan umat Islam, ya, pedoman hidup bagi penganutnya, dan kemudian ini jaminan hidup untuk bahagia dunia dan akhirat. Kemudian kalamullah, pada kalimah kalamullah, Al-Quran sebagai kalimah-kalimah yang Allah letakkan ke dada Rasulullah, tentu kalimat-kalimat ini merupakan sebuah sebuah bagian yang cukup penting. Nah, oleh karena itu turunnya Al-Quran itu sendiri secara bertahap, kurang lebih 22 tahun, kemudian 2 bulan dan 22 hari, sehingga
ayat pertama turun pada 17 Ramadan ketika baginda Rasulullah berumur 41 tahun sampai tanggal 9 Zulhijjah ketika haji wada dan haji terakhir bagi Rasulullah ketika berumur 61 tahun. Ya, pada tahun 10 Hijriah. Nah, lamanya ayat itu turun disebabkan oleh bertahap karena masuknya Islam akan membawa masalah-masalah bagi umat yang baru masuk. Nah, persoalan-persoalan umat pada saat itu, maka Allah turunkanlah beberapa ayat-ayat untuk memberikan penerangan kepada masyarakat sebagai umat yang baru masuk dengan membawa berbagai masalah. Nah, tentu ini menjadi bahagian dari hal tersebut. Nah, kemudian karena kalamullah, tentu Allah lah yang menjaga Al-Quran tersebut. Maka Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lahafizun. Yang bermakna, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah pemelihara-pemeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Nah, sistematika penjagaannya ada dua model. Yang pertama dalam bentuk hafalan. Jadi ketika Rasulullah menerima wahyu, maka sahabat-sahabat tersebut sudah ada yang diberikan tugas untuk mencatat wahyu tersebut. Nah, yang kedua, ada juga sahabat-sahabat Rasulullah yang menghafalnya. Nah, ada beberapa sahabat yang juga tidak dibebankan tapi memberikan hafalan dan menuliskannya. Sehingga muncul pada saat itu hadis-hadis yang bersebaran. Oleh karena itu Rasulullah memberikan sebuah ultimatum kepada sahabat-sahabat yang menuliskan hadis-hadis. Nah, akibatnya agar tidak tercampur hadis dengan wahyu. Nah, ini salah satu bagian. Nah, ketika pada zaman Utsman bin Affan, maka semua yang tidak sahih dasarnya maka ditutup, maka disempurnakanlah. Jadi sampai hari ini Quran yang kita pakai adalah Quran berdasarkan yang sudah dikumpulkan dan dibukukan oleh Utsman bin Affan. Nah, penjagaan itu sampai dari masa Rasulullah sampai hari ini. Kemudian yang namanya kalamullah tentu tiada tandingan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti surat Hijr juz 28 ayat 21 dia sebutkan di sini. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddihan min hasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Nah, maknanya adalah kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya gunung tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Al-Hasyr ayat 28 juz 28 ayat 21. Nah, mempelajari bacaan Al-Quran tentu mencapai tingkatan bacaan Al-Quran yang baik. Nah, syarat utamanya adalah adanya guru Al-Quran yang mempunyai sanad bacaan Al-Quran yang bersambung kepada baginda Muhammad SAW. Kenapa? Karena sanad bacaan Al-Quran sendiri menjadi syarat utama yang dimungkinkan para pengajar bacaan Al-Quran yang mempunyai sanad yang baik sehingga mampu mengajarkan Al-Quran secara benar berdasarkan yang sudah ditetapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian apa sebenarnya isi dan kandungan Al-Quran tersebut? Ini merujuk kepada kajian kita tetap masih pada Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya bahwa kitab yang diturunkan itu tidak ada keraguan di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang surat Al-Fatihah sebagai umul kitab, ya, abstraksi dalam kajian ilmiah. Kemudian yang ketiga seperti apa disebut di sini sebagai asasul
Quran katanya. Jadi asasul Quran itu berarti ada intisari dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Fatihah. Nah, apa saja isinya? Berdasarkan beberapa literatur yang kami baca, isi kandungan Al-Quran yang ada pada bagian tersebut ada 5 hal. Yang pertama tentang tauhid, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang janji dan ancaman, kemudian cara mencapai kebahagiaan, dan kajian atau kisah umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah. Nah, di mana letaknya bahagian isi kandungan Al-Quran tersebut? Nah, pada tauhid tersebut, di sini ada pada ayat kedua Al-Fatihah dan ayat kelima. Di bahagian itu disebutkan bahwa hanya Allah yang berhak menerima segala pujian dan syukur, karena bersumber darinya, itu pada ayat kelima Al-Fatihah. Dan memperjelas pengakuan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dialah yang berhak disembah dan dimintai tolong. Sehingga bagian kedua dari Al-Fatihah dan bagian kelima menguraikan tentang tauhid. Kemudian tentang ibadah. Ini dijelaskan pada ayat kelima juga bagian ayat ke-6. Jadi di bagian ini adalah pada ayat kelima, bagian ibadah dan tauhid tersebut berhak disembah hanya Allah. Dan ayat ke-6 Al-Fatihah menjalani jalan yang harus berarti adalah beribadah kepada Allah. Jadi pada ayat ke-6 itu adalah petunjuk dan ibadah kepada Allah, yaitu mematuhi semua ajaran-ajarannya. Nah, kemudian bagian ketiga yaitu janji dan ancaman. Ini ada pada ayat ke-4 yang menguraikan janji dan ancaman tersebut pada Al-Fatihah. Kalau kita sebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini sebenarnya pembalasan manusia akan memperoleh balasan dari semua perbuatan hidup di dunia, surga bagi yang beramal, dan neraka mungkin bagi yang ingkar dan menyekutukan Allah. Kemudian yang keempat adalah cara mencapai kebahagiaan itu ada pada ayat ke-6, yaitu menguraikan tentang cara mencapai kebahagiaan, ya. Yaitu cara mencapai kebahagiaan tersebut adalah seperti umat-umat terdahulu, ya. Ya, di situ bagaimana kebahagiaan itu, yaitu para nabi rasul, kemudian para suhada, kemudian bagaimana taat kepada undang-undang, yang bahagian hal tersebut adalah jalan mengantarkan kepada akhirat. Ini pada ayat ke-6 Al-Fatihah. Kemudian pada bagian kelima, ya, kisah umat sebelumnya, itu ada pada ayat ke-7, yaitu tentang menguraikan kisah umat Nabi Muhammad, umat terdahulu seperti Nabi, Siddiq, Suhada, Solihin, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai hal yang menyalahi aturan tersebut pada kisah para rasul sebelum Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, sebagai penutup pada diskusi kita malam ini, yang pertama adalah Al-Quran bermasdar dari qiraah, ya. Kemudian qiraah yang bermakna adalah bacaan. Kemudian Al-Quran adalah bukti kemukjizatan Nabi Muhammad SAW sebagai hudalinnas atau petunjuk dan pedoman hidup. Kemudian pada Al-Quran juga merupakan kalamullah yang diturunkan dan diletakkan ke dada Rasulullah. Dan isinya merupakan kandungan dari Al-Quran tersebut terdapat dari surah Al-Baqarah kedua, kemudian dari Azazul Quran atau Ulumul Quran, yaitu Al-Fatihah, yaitu pada bahagian tersebut yang berinti kepada tauhid. Yang kedua adalah ibadah kepada Allah, kemudian janji dan ancaman kepada manusia, kemudian cara mencapai kebahagiaan, dan yang kelima adalah kisah Nabi Allah sebelum Nabi Muhammad SAW.
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.